Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Hidayat Muhmin SEMM, selaku dosen pengampu kewirausahaan, kami dari KJ9 dengan brand kami bernama Tropicool ingin mempresentasikan pitch deck kami. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Aulia Putri Zulfikar dengan NIM 2022031135. Saya berperan sebagai CEO. Di sini case strength saya itu kepemimpinan, komunikasi, berkomitmen, dan bekerja tim. Selanjutnya ada saya sendiri, Sekri Azhara. NIM saya 2022-0311-326, di mana saya berperan sebagai CMO dengan case strength dan ability saya, yaitu yang pertama ada kerja tim, kreativitas, perencanaan yang baik, dan juga komunikasi. Selanjutnya ada saya, Salsabila Julian Tasya, dengan NIM 2022-0311-331 sebagai COO, dengan key strengths and abilities-nya itu ada komunikasi, kerja tim, multitasking, dan manajemen waktu. Di sini ada what makes us a good team to solve the problem we choose. Yang pertama itu ada kombinasi kemampuan yang saling melengkapi, kami memiliki pemikiran yang kritis, perencanaan yang matang, hingga kreativitas. Kemudian komunikasi yang baik, kami bekerja dengan komunikasi yang baik dan saling mendukung, sehingga proses diskusi dan pengambilan keputusan berjalan efektif. Yang ketiga, komitmen dan tujuan yang jelas. Kami memiliki tujuan yang sama dan jelas, serta komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dan berdampak. Selanjutnya, di sini ada who we are, di mana why kita itu seringkali kita membutuhkan minuman menyegarkan yang sehat saat cuaca panas yang tidak terlalu manis. Banyak minuman yang ada mengandung pemanis buatan dan tinggi gula sehingga kurang baik untuk kesehatan. Tropicool hadir dengan mocktail tropis yang lebih sehat, menyegarkan, dan bisa dinikmati di berbagai momen. Rasanya yang enak, tampilannya yang menarik, dan cocok buat kamu yang butuh sesuatu yang beda. Lalu ada What, di mana Tropical adalah minuman sejenis mocktail segar yang dibuat dari campuran buah-buahan, sparkling water, pemanis alami, dan hiasan pendukungnya, seperti daun mint. Nama tropical itu berasal dari gabungan kata tropical dan cool, yang mencerminkan identitas dari brand kita, di mana minuman menyegarkan yang terinspirasi dari buah-buahan tropis tanpa pemanis buatan. Minuman ini sangat cocok bagi customer yang ingin menikmati minuman segar dan sehat di siang hari. Lalu ada how, kami menghadirkan beberapa inovasi produk mulai dari varian rasa yang lebih segar dan unik seperti strawberry sunrise, lemon mint, dan mango cooler yang dibuat dengan pemanis alami, hingga kemasan yang menarik untuk memperkuat branding. Kami juga menjaga keberlanjutan usaha dan memperluas jangkauan dengan memasarkan produk melalui booth event, pemesanan online, dan pembukaan gerai kecil agar lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Selanjutnya ada problem or opportunity. Di sini ada konteks. Konteksnya ini adalah Tropical lahir dari kebutuhan akan alternatif minuman menyegarkan yang tetap stylish, namun sehat dan tanpa pemanis buatan. Di sini, di tengah tren gaya hidup mindful, Tropical hadir sebagai pilihan premium mocktail yang bisa dinikmati kapan saja, terutama dinikmati pada siang hari ketika cuaca panas. Selanjutnya ada problem. Beberapa orang ingin menikmati minuman yang segar tanpa pemanis berlebihan, harga terjangkau saat hangout, istirahat siang hari, atau setelah aktivitas yang melelahkan. Sayangnya, pilihan yang tersedia di pasaran seringkali terlalu manis, mengandung pemanis buatan, ataupun minim varian rasa, sehingga cepat membosankan. Selanjutnya ada alternatif, beberapa orang memilih untuk membuat minuman sendiri di rumah atau datang ke gerai-gerai kecil yang menjual mocktail di pasaran. Namun, seringkali pilihan tersebut kurang tepat karena terdapat kandungan gula yang berlebihan dan harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, Tropical hadir sebagai solusi mocktail yang sehat tanpa kandungan gula yang berlebihan, menarik, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya, customers. Di sini orang yang suka minuman kekinian tapi juga mulai sadar akan kesehatan. Mereka sering mencari alternatif minuman yang menyegarkan, tetapi tidak terlalu manis dan dengan harga yang terjangkau serta kemasan yang menarik. Selanjutnya ada emotional impact. Yang pertama itu puas karena Tropical mendukung gaya hidup sehat tanpa mengorbankan rasa, kemudian kemasan yang menarik dan juga rasa yang unik, sehingga membuat pelanggan ingin membelinya lagi. Selanjutnya ada quantifiable impact. Yang pertama, pilihan minuman yang lebih sehat dan enak, peningkatan
kepuasan, dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada alternative shortcomings. Di sini alternatif yang saat ini digunakan seperti membuat minuman sendiri di rumah, membutuhkan waktu dan bahan yang tidak selalu tersedia, sementara itu mencari mocktail sehat di tempat lain bisa memakan biaya yang berlebih. Selain itu, beberapa produk yang diklaim sehat tetap mengandung pemanis buatan atau bahan tambahan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada problem interview, di mana kami melakukan wawancara kepada 10 orang yang dilakukan secara online menggunakan Google Form. Setelah itu, didapatkan hasilnya yang menyatakan bahwa semua orang yang mengisi Google Form tersebut setuju dengan masalah mereka dan mencari solusinya. Hampir semua orang setuju dengan solusi baru tersebut, dan 2 lainnya menyarankan untuk menambahkan solusi yang baru. Selanjutnya ada survei result data, di mana di sini itu kita menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu tahu tentang mocktail? Dan responden itu menjawab tahu semua dengan nilai persennya 100% menjawab tahu. Lalu soal kedua itu, apakah kamu menyukai mocktail? Dan responden menjawab menyukai semua. Untuk soal ketiganya, apakah kamu setuju bahwa banyak orang masih kesulitan menemukan minuman sehat, segar, dan bebas alkohol yang menarik? Lalu semua responden menjawab semuanya. Dan next. Yang keempat itu soalnya apakah kamu percaya bahwa buah-buahan organik dapat membuat minuman mocktail jadi lebih sehat dan bernutrisi? Semua orang menjawab iya. Lalu yang kelima, apakah kamu akan merekomendasikan mocktail segar dan sehat dari bahan-bahan organik kami kepada orang lain? Dan semuanya menjawab iya. Lalu kami membuat soal esai di mana menurut kamu, apakah solusi yang ditawarkan oleh pengusaha mocktail Tropical sudah cukup baik atau masih perlu dikembangkan lebih lanjut? Nah, di sini ada yang menjawab sudah cukup baik, ada yang menjawab sudah baik, menurut saya cukup baik, dan juga ada yang memberikan solusi di mana solusinya itu saya ingin mengajukan solusi yang sekiranya mungkin dapat berguna ke depannya. Bagaimana kalau wadah mocktailnya pakai botol untuk memudahkan penyimpanan dan supaya lebih stabil bisa disajikan tanpa sedotan juga. Next. Selanjutnya ada market size estimation. Di sini ada Samsung dan NICE. Yang pertama itu ada TAM-nya Jabodetabek. Populasi Jabodetabek pada 2025 ini ada kurang lebih 34 juta jiwa dengan target usianya itu 15-40 tahun, ada di 35% dari total populasi, didapatkan 11,9 juta. Yang minat mocktail itu ada 15%, asumsinya dengan 1,785 juta. Frekuensi konsumsinya itu 2 per bulan atau 2 kali per bulan. Harga rata-rata mocktailnya itu 10.000. Tamnya ini dihitung berarti 1.785.000 dikali 2 dikali 10.000 didapatkan 35 miliar per bulan atau 420 miliar per tahunnya. Kemudian SAM-nya itu ada di Jakarta. Populasi Jakarta pada tahun 2025 ini kurang lebih 11 juta jiwa dengan target usia 15-40 tahun itu 3,85 juta. Yang minat mocktailnya itu ada 15%. Atau 578.000 dengan frekuensi konsumsi per bulannya itu 2 kali per bulan. Harga rata-rata mocktailnya itu 10.000. Kemudian di sini sumnya itu 578.000 dikali 2 dikali 10.000 didapatkan 11,56 miliar per bulan atau 138,72 miliar per tahunnya. Next. Selanjutnya di sini ada SOM, ada di Jakarta Barat. Populasi Jakarta Barat pada tahun 2025 ini kurang lebih 2,5 juta jiwa dengan target usia 15-40 tahun, 35% itu 875.000. Minat mocktailnya itu asumsinya 15%, yaitu 131
10.250, frekuensi konsumsinya itu 2 kali per bulan, harga rata-rata mocktailnya itu 10.000 dengan som itu berarti 131.250 dikali 2 dikali 10.000 didapatkan 2,625 miliar per bulan atau 31,5 miliar per tahunnya. Selanjutnya ada NIS, yaitu kebun jeruk. Ya, populasi kebun jeruknya itu pada tahun 2025 kurang lebih 370.000 dengan target usianya 15-40 tahun, 35%, 129.500, minat mocktailnya asumsinya 15%, dengan 19.425, frekuensi konsumsinya itu 2 kali per bulan, harga rata-rata mocktailnya itu 10.000, dengan NIS-nya itu 19.425 dikali 2 dikali 10.000, jadi 388,5 juta per bulan atau 4.662 miliar per tahunnya. Ada customer persona, di mana di sini kita mengambil salah satu customer yang bernama Rahajeng Amaranggani, yang berumur 20 tahun. Dia merupakan seorang mahasiswa yang berlokasi di Kebon Jeruk. Untuk goals-nya dia sendiri, dia ingin mendapatkan minuman yang segar yang cocok untuk cuaca panas atau setelah aktivitas. Dan frustration-nya, dia sudah merasa bosan dengan kopi atau teh setiap kali hangout. Namun, jika ingin yang berbeda, pilihannya hanya terbatas pada minuman soda atau yang terlalu manis. Dan bionya bertemu dengan Rajang Amaranggani, dia adalah seorang mahasiswa yang ingin mengkonsumsi minuman segar namun tidak banyak gula karena dia sedang menjalani program diet. Selanjutnya ada value proposition canvas, di mana ada Jane's Creators, rasanya unik, ada strawberry sunrise, lemon mint, dan mango cooler dari buah tropis asli. Kemudahan akses melalui booth event, gerai kecil, dan pemesanan online. Lalu ada produk atau service di mana mocktail sehat dengan sparkling water dan buah-buahan yang segar menggunakan kemasan yang menarik dan harga terjangkau. Lalu ada painkillers di mana tanpa pemanis buatan harga kompetitifnya itu 10.000 dibandingkan dengan kompetitornya itu 500.000 sampai 20.000. Ada hemat waktu, tidak perlu membuat sendiri atau mencari ke gerai premium. Lalu ada jenisnya itu mencari minuman segar, sehat, dan tanpa pemanis buatan untuk cuaca yang panas. Ingin alternatif mocktail kekinian yang mudah didapatkan. Lalu ada jobsnya itu rasa unik dan segar dengan bahan alami, kemasan yang stylish dan instagramable. Harga terjangkau yaitu 10.000 per piecesnya. Lalu ada Pains, itu minuman mocktail di pasaran terlalu manis atau kurang variasi rasanya. Nah, harganya relatif mahal juga, waktunya juga terbuang untuk membuat mocktail sendiri di rumah. Kemudian ada solution, di sini ada deskripsi dari solusi kami, yaitu Tropicool menghadirkan mocktail tropis yang menggabungkan kesegaran buah alami dan tanpa pemanis buatan dengan harga yang terjangkau. Kemudian detailsnya, yang pertama kami memiliki 3 varian rasa, yaitu strawberry sunrise, lemon mint, dan juga mango cooler. Selanjutnya, kemasan yang menarik dan juga memikat pelanggan. Selanjutnya ada benefit dari solusi kami. Yang pertama itu minuman segar dan sehat dengan kandungan gula yang rendah, dengan kemasan yang menarik untuk branding kuat. Selanjutnya ada kompetitor analysis, di mana kita mempunyai 3 kompetitor. Yang pertama ada Rejuve Mocktail Series, yang kedua ada Mama Rose, dan yang ketiga ada Fruster Stations. Di mana untuk dari segi produknya, Rejuve itu merupakan mocktail sehat yang berbasis cold pressed juice, dan untuk Mama Rose sendiri itu cold pressed juice dan juga varian jamu dan susu almond. Dan untuk Fruiter Station sendiri itu cold pressed juice dari 1 kilo buah atau sayur, wellness shoots, dan untuk tropical dari venture kita sendiri, itu adalah mocktail buah segar, non-alkohol, tanpa gula buatan, dan juga pengawet. Untuk harga tersendiri, dari kompetitor yang pertama yaitu Rejuve, kurang lebih dia harganya 40.000 sampai 50.000 per botolnya. Dan untuk Mama Rose, sekitar 35.000 sampai 65.000 per botol. Dan untuk Fruiters, sekitar 35.000 sampai 55.000 per botolnya. Dan untuk produk kita sendiri yaitu Tropicool sekitar 10.000 per piecesnya. Dan untuk branding channelnya, dari Juve sendiri itu dari Instagram, juga store offline yang ada di mall, dan juga dari website
yang mereka tersendiri. Dan untuk Mamaros itu biasanya dari Instagram dan juga retail premium. Untuk Fruiter sendiri itu ada dari Instagram, official website, dan juga Tokopedia. Dan untuk brand kami, yaitu Tropicool, itu dari booth event, gerai kecil, dan juga pemesanan online. Untuk packagingnya sendiri, dari kompetitor pertama, dari Rejuve itu, ada botol PET transparan. Untuk Mamaros, itu botol plastik bening. Untuk Fruiters, itu botol transparan dengan label warna cerah. Dan untuk Tropicool itu standing pouch clip. Dan untuk market review, dari Rejuve ini sehat dan cocok untuk diet. Dari Mama Rose positif dianggap sebagai pelopor lokal sejak 2005. Untuk dari Fruiters disukai karena rasa alami dan kombinasi sehat. Dan dari Tropical sendiri cocok untuk pola hidup yang sehat. Untuk UVP-nya, dari Rejuve itu 100% pure juice, no sugar added, dan vegan friendly. Dan juga dari Mama Rose-nya itu perpaduan antara jus, jamu, dan susu sehat lokal. Dari Fruiter Station sendiri itu jus segar dengan buah yang berkualitas tinggi. Dan dari kami tersendiri yaitu Tropical, mocktail sehat rasa tropis unik tanpa tambahan buatan. Selanjutnya ada Lean Canvas, di mana ada problemnya, yaitu minuman mocktail sehat sulit ditemukan dengan harga yang terjangkau. Lalu ada pilihan mocktail di pasaran mengandung banyak gula atau pemanis buatan lainnya. Lalu ada kemasannya yang tidak praktis. Nah, solusinya itu menyediakan minuman mocktail sehat dengan harga yang terjangkau, menggunakan pemanis alami yang berasal dari buah-buahan, dan yang ketiga, kemasan praktis yang menarik. Lalu ada unique value proposition, di mana mocktail tropis sehat dan kemasannya yang menarik. Dan ada unfair advantage, itu yang pertama ada brand Tropical yang unik dengan kesan tropis yang segar dan menarik. Yang kedua ada kemasan praktis dan menarik. Customer segmentnya itu ada mahasiswa yang pertama, lalu ada orang dewasa, dan ada health conscious. Existing alternatifnya itu yang pertama membuat sendiri, yang kedua beli di kafe. Lalu ada key matrix-nya, jumlah penjualan mocktail per minggu atau per bulan, tingkat repeat ordernya, manajemen media sosialnya. Untuk high level konsepnya itu minuman sehat kekinian dengan harga yang murah. Lalu untuk channel-nya itu ada Instagram dan TikTok, ada pop-up booth, ada pemesanan via WhatsApp. Lalu untuk early adopters-nya itu, yang pertama ada teman dan keluarga, ada anak muda yang suka dengan gaya hidup sehat, dan orang yang memilih pola makan vegan atau plant-based. Nah, untuk strukturnya itu, yang pertama ada bahan baku buah lokal, lalu ada produksi dan kemasan, dan ada distribusi. Untuk revenue streams-nya itu ada pop-up booth, itu di booth event kampus, sama ada gerai kecil dan pemesanan online via Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Selanjutnya ada MVP. Di sini ada deskripsi dari produk kami, yaitu mocktail tropis sehat tanpa pemanis buatan yang terbuat dari buah tropis asli, sparkling water, dan pemanis alami yang dikemas dalam standing pouch yang menarik. Varian rasanya itu ada strawberry sunrise, lemon mint, mango cooler. Untuk promosi dan medianya, kami mempromosikan melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Pemesanan dilakukan via media sosial dan juga event booth. Kemudian ada langkah customer journey. Yang pertama itu melihat promosi di Instagram atau TikTok ataupun booth. Kemudian mencoba tester gratis, ini opsional. Kemudian yang ketiga melakukan pemesanan via booth ataupun WhatsApp. Yang keempat menerima produk atau standing pouch siap minum atau dibawa pulang. Dan yang terakhir memberi review atau membeli ulang. Selanjutnya ada MVP validation, di mana dari MVP-nya ini ada produk minuman mocktail tropical dalam standing pouch clip yang tersedia dalam 3 varian rasa. Yang pertama ada strawberry sunrise, lemon mint, dan juga mango cooler, tanpa alkohol dan dikemas menarik dan siap saji. Untuk tes detailnya, uji coba penjualan terbatas selama 1 minggu di 2 lokasi food court kampus dan juga 1 pop-up booth saat event kuliner serta menggunakan form online. Untuk target audience for testnya, yang pertama ada anak muda yang suka gaya hidup sehat, yang kedua orang yang memiliki pola makan vegan atau plant-based, dan yang ketiga orang yang berusia 15-40 tahun yang menyukai minuman segar, dan yang selanjutnya how will we get to that audience?
itu melalui promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, dan pembagian tester secara gratis. Dan juga untuk lokasinya itu ada booth event kampus Esa Unggul dan gerai kecil di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan selanjutnya, eh, untuk pertanyaannya, apakah Anda tertarik membeli mocktail Tropical setelah mengetahui konsep produknya? Jawaban dari responden yaitu iya, karena konsep produk Tropical yang mengusung mocktail sangat menarik dan juga inovatif. Responden tertarik karena produk ini memberikan alternatif sehat dan menyegarkan dan cocok untuk semua kalangan. Selanjutnya, apakah Anda ingin membeli Tropico lagi di lain waktu jika tersedia? Jawaban dari responden yaitu ya, sebagian besar responden menyatakan keinginan untuk membeli kembali produk ini memberikan pengalaman rasa yang unik dan juga menyegarkan. Untuk kualitasnya tersendiri menjadi alasan utama untuk mengonsumsi kembali di lain waktu. Dan selanjutnya, apakah Anda bersedia merekomendasikan Tropicol kepada teman ataupun keluarga? Jawabannya yaitu ya, karena produk ini dinilai sangat aman dan cocok dikonsumsi oleh berbagai usia. Kandungan sehatnya serta keunikan terasa menjadikannya produk yang layak direkomendasikan kepada orang terdekat. Selanjutnya, apakah Anda menyukai konsep mocktail yang 100% bebas alkohol dan tanpa gula buatan? Rata-rata responden menjawab ya. Responden tersebut menyambut positif konsep ini karena yang sejalan dengan gaya hidup sehat, tidak ada gula buatan membuat Tropico lebih aman dikonsumsi secara rutin tanpa mengkhawatirkan dampak buruk bagi kesehatan. Selanjutnya, seberapa penting bagi Anda untuk mengkonsumsi minuman tanpa bahan pengawet? Jawabannya yaitu sangat penting. Hampir seluruh responden menekankan bahwa konsumsi minuman tanpa bahan pengawet sangat penting demi menjaga kesehatan jangka panjang. Tropical ini dinilai unggul karena memberikan jaminan kualitas dalam setiap kemasannya. Dan ini merupakan hasil dari Google Form yang telah kami bagikan kepada 17 responden. Yang pertama ini 100% menjawab ya, dan yang selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya 100% menjawab ya, dan pertanyaan ketiga 100% responden menjawab ya juga, dan yang keempat responden menjawab ya, dan yang terakhir tentang seberapa penting bagi Anda untuk mengonsumsi minuman tanpa pengawet, itu 17,6% responden menjawab penting dan selebihnya menjawab sangat penting. Selanjutnya ada sales plan, di mana ada target market kita itu mahasiswa yang ingin minum minuman segar, orang yang berusia 15-40 tahun, dan penggiat gaya hidup sehat. Lalu untuk leads-nya itu pengunjung event kampus, followers Instagram atau TikTok, pembeli booth awal. Untuk opportunities-nya itu ada mahasiswa, komunitas vegan, pencinta minuman segar. Untuk customer-nya ada pembeli tetap dari booth, pelanggan repeat order via online. Lalu ada customer acquisition plan, yang dimana itu target customer-nya itu kita itu mahasiswa kampus. Untuk target customer segmennya itu kita 2.000 orang. Lalu kita itu promosinya dengan booth event kampus, Instagram, TikTok, dan flyer offline. Untuk estimasi orangnya itu didapatkan 800 orang. Lalu untuk kita biaya mendapatkan estimasi customer-nya itu 700.000. Kalau untuk anak muda yang 15 sampai 25 tahun, di mana kita punya targetnya itu 3.000 orang, dengan cara IG Reels, TikTok, FYP, kerjasama influencer, dan untuk estimasi yang kita dapatkan itu 1.000 orang. Untuk biaya yang kita dapatkan itu untuk mencapai customer-nya itu 1 juta. Lalu untuk orang dewasa yang berusia 25 sampai 35 tahun, kita targetnya itu 1.000 orang. Dengan cara lewat WhatsApp group, event komunitas, rekomendasi sekitar. Nah, yang kita dapatkan itu estimasi orangnya 300 orang, dan pengeluarannya itu yang kita keluarin untuk mencapai customer-nya itu 500.000. Lalu untuk gaya hidup sehat dan plant-based community, kita itu targetnya 500 orang, di mana yang kita lewat komunitas vegan, akun Instagram healthy food, yang kita dapat 100 orang, dan biaya yang kita keluarkan itu untuk mencapai customer itu 500.000. Selanjutnya ada go-to-market strategi, di mana kita itu aktif di Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Kita branding videonya itu dengan cara visual mocktail tropis berwarna cerah yang menggambarkan tropical vibes, dengan menekankan bebas alkohol dan bebas gula buatan.
Untuk position statement-nya itu, kita tropical adalah mocktail tropis sehat tanpa pemanis buatan dengan rasa yang unik dan harga yang terjangkau. Cocok untuk anak muda yang ingin minuman kekinian tanpa risiko kesehatan. Lalu action plan-nya itu untuk bulan pertama sampai bulan ketiga kita launching campaign online dan event kampus. Bulan keempat sampai bulan keenam, kita penambahan varian rasa dan promosi repeat order. Untuk bulan ketujuh sampai ke-12, kita kolaborasi ke gerai kecil, kafe, dan UMKM. Untuk sales and distribution-nya, kita itu di event kampus, gerai kecil di area Jakarta Barat, pemesanan online via Instagram dan WhatsApp. Next. Lalu ada financial plan-nya, di mana di sini ada setting up the business, ada consultant fees, itu dengan cara, kita itu tidak mengeluarkan biaya, karena Tropical itu kan masih berupa usaha kecil ya, maka tidak perlu menggunakan jasa profesional seperti akuntan atau notaris. Semua bisa dikerjakan mandiri oleh tim. Biaya ini bisa rupiah jika tidak memakai konsultan. Lalu ada lalu ada business registration fees. Dia itu untuk registrasi-registrasi di mana yang dibutuhkan 600.000. Lalu ada website related dengan domain registration, website step up. Itu dengan cara biaya ini tuh mencangkup membuat akun Instagram bisnisnya, untuk desain bionya, feed awal, highlight Instagram, pembuatan linknya. Itu kita butuh sebesar 100.000 rupiah. Lalu ada license, kita butuh 300.000. License itu kita eh, butuh 300.000. Lalu ada other startup costs. Order startup cost itu kita butuh 200.000 dengan totalnya itu 1.200.000. Lalu ada eh, equipment, kita butuh blender, kita butuh alat-alatnya di mana blender harganya 1 juta, ice colornya kita butuh 500.000, termosnya butuh 700.000, untuk timbangan bahan-bahannya kita butuh 200.000, dan untuk mixing kontainernya kita butuh 200.000, dengan total harganya 2.500.000. Untuk starting operation, di mana dia marketing and promotional cost itu kita butuh 300.000. Lalu untuk supplies and raw materials-nya kita butuh 1.500.000. Untuk stationery and office supplies-nya itu kita butuh 200.000. Itu tuh kayak untuk alat pendukungnya gitu, untuk buku catatan, pesanan kalkulator mini, pulpen, dan plastik pembungkusnya. Lalu ada working capital, kita butuh 1 juta. Working capital itu dia dana cadangan di bulan pertama, itu untuk ongkir bahan baku dari marketplace, biaya transport ke booth atau ke tempat produksinya, sama kayak untuk isi ulang air, galon tambahan gitu. Lalu totalnya itu 3.200.000. Untuk startup capitalnya itu kita butuh equity investment. Kita tuh dari tim, jadi kita patungan di mana kita totalin itu dapat 12 juta. Lalu untuk loans, dia itu kayak pinjaman dari eksternal, kita tidak ada. Lalu untuk total setup cost-nya itu kita sudah menggunakan uang 6.900.000. Dan tadi kan kita punya 12 juta, jadi kita punya surplus funds-nya itu, punya sisanya itu 5.100.000. Dan kita tidak punya utang piutang. Next. Selanjutnya ke forecast P&L atau profit and loss. Di sini ada sales, ada cash sales di sini, atau penjualan tunai langsung pada bulan Januari itu 6 juta, Februari 8 juta, Maret 10 juta, April 11 juta, Mei 12 juta, Juni 13 juta, Juli 14 juta, Agustus 15 juta, September 16 juta, Oktober 17 juta, November dan Desember itu 18 juta. Nah, kemudian untuk collection from accounts receivable atau penagihan dari penjualan kredit bulan sebelumnya itu tidak ada. Selanjutnya total sales-nya itu ada
di bulan Januari untuk other cash receipt-nya itu atau penerimaan cash lainnya, misalkan dari pendapatan lain, itu semua dari bulan Januari sampai bulan Oktober itu 500.000 dan November serta Desember itu nggak ada. Total sales-nya itu, maaf, untuk yang November dan Desember itu juga 500.000. Total sales-nya itu 6.500.000 untuk bulan Januari, untuk Februarinya 8.500.000, untuk Maretnya 10.500.000, Aprilnya 11.500.000, Meinya 12.500.000, Juninya 13.500.000, Juli 14.500.000, Agustus 15.500.000, September 16.500.000, Oktober 17.500, November dan Desember 18.500.000. Jadi total salesnya selama 1 tahun itu 164 juta. Kemudian ada COGS atau Cost of Goods Sold. Di sini Cost of Goods Sold-nya itu pada bulan Januari itu ada 3,3 juta, Februari 4,4 juta, Maret 5,5 juta, April 6.050.000, Mei itu 6.600.000, Juni 7.150.000, Juli 7.700.000, Agustus 8.250.000, September 8.800.000, Oktober 9.350.000, November dan Desember itu 9.900.000. Jadi total COGS-nya ini ada 86.900.000. Untuk gross profit-nya itu dari total sales dikurangi COGS, jadinya gross profit pada bulan Januari 3.200.000, Februari 4.100.000, kemudian Maretnya itu 5 juta, Aprilnya itu 5.450.000, Mei 5.900.000, selanjutnya Mei itu Mei Mei 5.900.000, Juni 6.350.000, Juli 6.800.000, Agustus 7.250.000, September 7.700.000, Oktober 8.150.000, November dan Desember itu 8.600.000. Jadi total gross profit selama 1 tahun itu ada 77.100.000. Selanjutnya ada operating expense. Di sini ada salaries and consultant fees atau gaji karyawan dan konsultan atau gaji karyawan aja. Di sini kita pakainya dari bulan Januari sampai Desember. Selama 1 tahun itu gajinya itu 1,8. Jadi totalnya itu 21.600.000. Selanjutnya ada marketing and promotion. Ini untuk biaya iklan, promosi dan juga branding selama 1 tahun itu sama 500.000. Jadi totalnya itu 6 juta. Selanjutnya utilities atau biaya listrik dan utilitas lainnya itu 500.000 dalam 1 tahun itu, jadi totalnya 6 juta. Kemudian dari transportation, di sini untuk biaya pengiriman barang itu 300.000 selama 1 tahun, jadi totalnya 3,6 juta. 600 juta. Kemudian office supplies itu kayak alat tulis dan perlengkapan kantor itu 200.000 selama 1 tahun, jadi totalnya 2,400.000. Kemudian ada repairs and maintenance, ini perbaikan atau perawatan alat, mesin, dan fasilitas lainnya itu di 100.000 dari selama 1 tahun itu, jadi totalnya 1,200.000. Nah, kemudian untuk office supplies karena sama seperti yang di awal, jadi tidak ada. Kemudian untuk mix expense ini biaya yang lain-lain itu 200.000 dalam 1 tahun, jadi totalnya 2.400.000. Selanjutnya untuk interest on loan ini ada bunga pinjaman karena kita tidak ada, jadi nggak ada, nol semuanya. Kemudian ada loss, theft, wastage. Ini kerugian akibat kehilangan, pencurian, atau limbah itu juga tidak ada. Jadi total expense dari operating expense ini pada bulan Januari hingga Desember atau dalam 1 tahun itu adalah 3,6 juta. Jadi total expense dalam 1 tahun itu 43.200.000. Selanjutnya ada result. Di sini ada net profit atau loss. Eh, ini adalah keuntungan atau kerugian bersih. Pada bulan Januari itu kita minus 400.000, Februari dapat keuntungan plus 500.000, Maret 1.400.000, April 1 juta
April 1.850.000, kemudian Mei itu 2.300.000, Juni itu 2.750.000, Juli 3.200.000, kemudian Agustus 3.650.000, September 4.100.000, Oktober 4.550.000, dan November serta Desember itu 5 juta. Jadi total net profit or loss-nya ini 33.900.000. Nah, untuk gross profit-nya ini didapatkan dari gross profit dibagi total sales dikali 100%. Ini yang menunjukkan efisiensi produksi dan penjualan. Didapatkan pada bulan Januari itu 49,23%, pada bulan Februari 48,24%, pada bulan Maret 47,62%, pada bulan April 47,39%, pada bulan Mei 47,20%, pada bulan Juni 47,04%, pada bulan Juli 46,90%, pada bulan Agustus 46,77%, pada bulan September 46,67%, pada bulan Oktober 46,57%, pada bulan November dan juga Desember itu 46,49%. Nah, kemudian untuk net profit marginnya itu didapatkan dari net profit dibagi total sales dikali 100%. Ini menunjukkan berapa persen dari penjualan yang mendapatkan keuntungan bersih. Pada bulan Januari itu minus 6%, 6,15%. Kemudian pada bulan Februari itu 5,88%, pada bulan Maret itu 13,33%, pada bulan April 16,09%, pada bulan Mei 18,40%, pada bulan Juni 20,37%, pada bulan Juli 22,07%, pada bulan Agustus 23,55%, pada bulan September 24,85%, pada bulan Oktober 26%, dan pada bulan November serta Desember itu 27,03%. Selanjutnya ada financial projection, di mana di sini yang pertama ada parameternya number of sales. Untuk tahun pertama itu 17.400, untuk di tahun kedua 20.000, di tahun ketiga 25.000, di tahun keempat 30.000, dan di tahun kelimanya 35.000. Untuk value of each contribution, itu di tahun pertama itu untuk 10.000, di tahun kedua 10.000, di tahun ketiga 10.000, di tahun keempat 12.000, di tahun kelima mengalami penaikan menjadi 15.000. Untuk total revenue-nya, di tahun pertama itu 174 juta, di tahun kedua itu 200 juta, di tahun ketiga 250 juta, di tahun keempat 360 juta, dan di tahun kelima itu 525 juta. Dan untuk capital cost, ada land and buildings. Ini yang pertama di tahun pertama ini 24 juta, di tahun kedua itu 26 juta, di tahun ketiga 30 juta, di tahun keempat 35 juta, dan di tahun kelima itu 40 juta. Untuk equipment-nya, kita ada di tahun pertama saja, dan juga di tahun ketiga. Di tahun pertama ini sekitar 2.500.000, dan di tahun ketiga ini dibutuhkan 4.500.000. Untuk product development cost, kita juga ada di tahun ke pertama dan juga di tahun keempat aja. Untuk di tahun pertama itu 3 juta, dan untuk di tahun keempat itu 5 juta. Untuk others-nya tidak ada dari tahun pertama dan juga tahun kelima. Untuk totalnya itu sekitar di tahun pertama sekitar 29.500.000, dan di tahun kedua itu sekitar 26 juta, di tahun ketiga sekitar 34.500.000, dan di tahun keempat sekitar 40 juta, dan di tahun kelima sekitar 40 juta juga. Untuk expenses atau annual, salaries-nya di tahun pertama itu sekitar 21.600.000, di tahun kedua 48 juta, di tahun ketiga 52,800 juta, di tahun keempat 52 juta 800, dan di tahun kelima 90 juta. Untuk marketing and promotionnya, di tahun pertama itu ada 6 juta, di tahun kedua 7.500.000, di tahun ketiga 10 juta, di tahun keempat 12 juta, dan di tahun kelima 15 juta. Untuk utilities atau electricity dan lain-lainnya, itu di tahun pertama 6 juta, di tahun kedua 8 juta, di tahun ketiga 8.500.000, di tahun keempat 9 juta, dan di tahun kelima itu 10 juta. Untuk transportation seperti shipping, couriers, taxis, atau yang lain-lainnya itu di tahun pertama 3.600.000, di tahun kedua 3.600.000, di tahun ketiga 5 juta, di tahun keempat itu
6 juta, di tahun kelima itu 7 juta. Untuk office supplies, di tahun pertama itu 2.400.000, di tahun keduanya 500.000, di tahun ketiga hingga di tahun kelima itu 500.000. Untuk repairs and maintenance, itu di tahun pertama dia 1.200.000, dan di tahun kedua hingga tahun kelima itu sekitar 500.000. Untuk office supplies-nya tidak ada dari tahun pertama hingga tahun kelima, dan mix expenses-nya itu dari tahun pertama 2.400.000, tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 4.800.000, di tahun keempat 5.400.000, dan di tahun kelima 6.800.000. Untuk earnings, di tahun pertama itu sekitar 130.800.000, di tahun kedua itu sekitar 128,900 juta, dan yang di tahun ketiga tuh 160.900.000, di tahun keempat 273.800.000, dan di tahun kelima 300.952.200. Untuk number of existing shares-nya itu kita ada 100.000 saham, dan untuk amount to be invest-nya tuh sekitar 100 juta, dan earning after 5 years itu sekitar 525 juta. Dan untuk PA rotationnya itu sekitar 15, dan untuk discount rate-nya sekitar 20%. Untuk number of years-nya itu sekitar 5 tahun. Dan estimate terminal value sekitar 7.875.000.000. Untuk present value-nya sekitar 3.160.021,276. Untuk required ownership persentasenya sekitar 3,16%. Untuk number of shares needed by investor sekitar 3.160 saham, dan untuk share price-nya sekitar 31.646 per sahamnya. Selanjutnya, ada unit economics. Yang pertama ada P&L per unitnya. Untuk di tahun pertamanya tuh revenue-nya sekitar 10.000 per harga jual per botolnya. Untuk COGS itu sekitar 3.600. Untuk gross profit-nya sekitar 6.400. Untuk gross profit marginnya sekitar 64%, dan operating cost-nya sekitar 2.400 per unit. Untuk operating profit-nya sekitar 4.000. Lalu untuk unit economics-nya, yang pertama ada CAC atau Customer Acquisition Cost. Ini merupakan biaya untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Sekitar tahun pertama itu sekitar 500.000 per bulannya. Untuk CLV sendiri ini merupakan Customer Lifetime Value, di mana di tahun pertama itu dia sekitar 180.000. Dan untuk ARPU atau Average Revenue per User, itu di tahun pertamanya sekitar 30.000 per bulan. Untuk perhitungannya, CAC sendiri ini 500.000 dibagi 100 pelanggan, perkiraan itu di kurang lebih sekitar 5.000. Untuk CLV-nya 30.000 dikali dengan 6 bulan, itu kurang lebih sekitar 180.000. Dan untuk ARPU-nya kurang lebih kita per botolnya itu 10.000, dan customer membeli sekitar 3 kali dalam per bulan, itu ditotalin sekitar 30.000. Untuk next-nya, yang pertama ada CAC Customer Acquisition Cost. Ini merupakan biaya untuk mendapatkan satu pelanggan baru, di mana nilainya itu sekitar 500.000 per bulan. Untuk CLV, itu Customer Lifetime Value, merupakan total nilai pendapatan yang diperoleh dari satu pelanggan selama menjadi pelanggan. Itu sekitar 180.000. Dan untuk ARPU, itu sekitar 30.000. Dan untuk gross profit, itu sekitar 64%. Untuk operating cost-nya sekitar 2.400 per unit. Operating profit-nya sekitar 4.000. Dan current rate sekitar 15%. Selanjutnya ada funding plans. Di sini berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tahap selanjutnya dari usaha ini, yaitu 100 juta. Kemudian berapa banyak yang telah didanai secara mandiri atau bootstrap. Jika belum mengapa kita sudah didanai yaitu 6 juta. Kemudian berapa banyak yang dapat didanai secara mandiri yaitu 6 juta rupiah. Kemudian berapa banyak pendanaan eksternal yang dibutuhkan yaitu 90 juta rupiah.
Kemudian ada strategi pemanfaatan dana. Di sini ada pengadaan bahan baku untuk 3 varian rasa utama, desain dan cetak kemasan standing pouch yang menarik, promosi melalui Instagram dan influencer mikro, aktivitas booth penjualan dan sampling di area kampus, biaya logistik dan penyimpanan produk, pembelian alat produksi seperti mesin, dan yang terakhir ada dana cadangan dan antisipasi risiko operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu Tropikul, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.